Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Zikrillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brainstorming koperasi Indonesia, yaitu mengenai sejarah-sejarah koperasi di Indonesia. Eh, dan mengenai sejarah koperasi di Indonesia itu sendiri, eh, sebelum saya lanjut kepada sejarahnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu koperasi. Koperasi itu adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dan umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Dan pembagian keuntungan koperasi biasanya disebut sisa hasil usaha atau SHU yang biasanya dihitung berdasarkan adil. Dan mengenai sejarah berdirinya koperasi di Indonesia itu sendiri berawal dari pada tahun 1886. Kala itu di mana seorang pamung praja patih bernama R. Arin Wirya Atma mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri di Purwokerto, dan yang tujuannya adalah untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat lintah darat dengan bunga tinggi pada pinjaman. Dan tujuan pati tersebut kemudian dikembangkan oleh asisten residen Belanda, yaitu De Wolf van Vaders, dan menganjurkan untuk mengubah bank menjadi koperasi pada 1908. Dan kemudian pada tahun 1915 tercipta Undang-Undang Koperasi pertama, yaitu Federal of Federation Corporation. Undang-undang tersebut sama dengan memiliki Indonesia dan ditetapkan anggaran dasar koperasi harus dalam bahasa Belanda. Dan kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Dan setelah itu dilanjutkan kembali dengan Kongres Koperasi II pada 1953 di Bandung, Jawa Barat. Dan hasil kongres tersebut seperti Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, menggantikan Sokri dan menetapkan pendidikan koperasi dalam mata pelajaran sekolah dan mengangkat Mohatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan membuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Dan saya tadi menjelaskan mengenai Bapak Koperasi Indonesia, yang dimana beliau adalah Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan penetapan gelar tersebut dilandaskan atas dasar perayaan dalam melakukan reorganisasi jabatan koperasi ketika Indonesia meraih kemerdekaan. Dan pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1946 diadakan konferensi jabatan koperasi, dan dalam konferensi tersebut Muhammad Hatta memberi amanat tentang penyusunan perekonomian Indonesia harus sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian perkembangan undang-undang tersebut digantikan oleh UEDS pasal 38 yang menyatakan bahwa koperasi di Indonesia itu harus berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu perkembangan koperasi di Indonesia, di mana koperasi di Indonesia itu dimulai sejak era kolonial Belanda, dan pada saat itu koperasi didirikan untuk melindungi kepentingan ekonomi para petani dan buruh. Dan salah satu koperasi pertama yang didirikan di Indonesia adalah The Purpose yaitu Bank Bantuan dan Tabungan Petani Pribumi Purwokerto. Pada tahun 1895 koperasi ini didirikan oleh seorang Belanda bernama J.H. van der Hoop dan bertujuan untuk membantu kaum priai di Purwokerto dalam mengatasi masalah keuangan. Dan lembaga inilah keuangan pertama yang melayani rakyat kecil. Bank lokal ini memainkan peran penting sebagai cikal bakal dalam pendirian Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum koperasi di Indonesia. Yang pertama, landasan hukum koperasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan undang-undang yang mendasari operasional koperasi, dan beberapa landasan hukum yang mendukung eksistensi dan operasional koperasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan itu disebut koperasi, dan koperasi adalah bentuk nyata dari asas tersebut. Dan undang-undang inilah yang menjadi dasar perekonomian sebagai usaha milik bersama. Dan undang-undang ini juga memperjelas mengenai koperasi sebagai bentuk nyata dari asas tersebut. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan undang-undang inilah khusus untuk mengatur hal terkait koperasi di Indonesia, termasuk pengertian, jenis-jenis koperasi dan tujuan, serta tata kelola koperasi. Dan undang-undang ini juga menekankan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1944 tentang persyaratan dan tata cara pendirian koperasi. Dan peraturan ini mengatur prosedur dan syarat-syarat pendirian koperasi, termasuk jumlah minimal anggota pendiri, syarat administrasi, dan prosedur pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM. Peraturan ini dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertanggung jawab untuk pembinaan koperasi di Indonesia. Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan koperasi, laporan keuangan, serta tata cara pengawasan, yang mana peraturan ini mengatur tentang sistem perekonomian di Indonesia guna mewujudkan perkoperasian di Indonesia yang baik. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, di mana dalam pemodalan operasional koperasi terdapat beberapa prinsip dasar koperasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, antara lain keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang selanjutnya pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan pembagian sisa usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang selanjutnya yaitu kemandirian, dan ada lagi tentang pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi anggota koperasi. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar koperasi. Nah, dalam mekanisme prosedur koperasi itu harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Milik Menengah Republik Indonesia yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, dan disebutkan mengenai tata cara pendirian koperasi. Dan ada beberapa tahapan dalam pendirian koperasi yang mana tahapan-tahapan ini memang harus dilakukan ketika ingin mendirikan koperasi, karena sudah tercantum di dalam undang-undang, yang mana langkahnya itu diantaranya yaitu dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri, dan pada saat yang sama diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dan yang selanjutnya prosedur atau koperasi jasa seperti pemasaran, koperasi simpan pinjam, dan isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi. Itu ada 10 kriteria yang mana yang pertama itu ada daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, dan ketentuan mengenai pembagian sel usaha, dan yang terakhir yaitu ketentuan mengenai sanksi. Mengenai dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena cara pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian kepada secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri Pelampiran. Lalu yang terakhir, sesuai dengan Permendikbud UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, pada ayat 10, setelah notaris mengajukan akta pendirian koperasi melalui Sisminkop kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh admin Sisminkop, dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta besaran administrasi lainnya. Mungkin itu saja
sedikit pembahasan mengenai sejarah koperasi di Indonesia dan bagaimana tata cara mendirikan koperasi.